dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur, amin. Haleluya. Lebih semangat lagi kita katakan Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan baik untuk setiap kita. Kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
kita lebih semangat lagi di tahun 2023 ini. Kita percaya, kita bangkit, kita mau menjadi pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita lebih semangat lagi, kita nyanyikan Ku Kan Bangkit. Haleluya. Mari kita semua nyanyikan, katakan kita akan bangkit. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berpeluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhanlah Raja, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berpeluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Kita bangkit menjadi pemenang. Lebih lagi kita pemenang. Sama-sama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berpeluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berpeluh, semua lidah mengaku
Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni
Pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Saudara semua, satu kehormatan lagi saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Radio 1G. Tentunya saya percaya bahwa kita semua, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online pada saat ini, kita semua ada dalam keadaan yang baik. Karena kita punya Yesus yang baik, Yesus yang luar biasa, yang senantiasa menolong dan terus memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam sharing firman Tuhan saat ini, saya ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, kami bangga punya Bapa yang sungguh baik, yang selalu menyertai kehidupan kami. Di saat suka Engkau ada, di saat duka pun Engkau ada. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk itu. Ajar kami terus Tuhan untuk berpegang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi di lidah hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya segala hal yang hamba persiapkan, segala hal yang hamba tahu, yang hamba mengerti, itu tidak ada artinya kalau hamba tidak memiliki, tidak mendapatkan kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Mari bicara Abba, berikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami bisa mendengar dengan baik. Dan kami bisa melakukan setiap firman yang kami dengar. Dan biarlah hidup kami menjadi terang, menjadi garam untuk sekeliling kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu dapat merubah seluruh kehidupan kami. Sebab firman ini adalah Engkau sendiri. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur tentunya sekali lagi dan satu kehormatan bisa menyampaikan kebenaran firman di ibadah online Radio 1G pada saat ini. Dan hal yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita tahu bahwa 2023 menjadi tahun yang mungkin bisa dikatakan untuk sebagian orang atau untuk kebanyakan orang menjadi tahun yang membuat kita menjadi takut, gentar. Bahkan sebelum masuk 2023, kita sudah banyak mendengar isu-isu di mana 2023 akan gelap, isu-isu di mana 2023 akan susah, resesi ekonomi secara global akan terjadi, dan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Bayangin Bapak Ibu Saudara, bahwa hal ini secara tidak langsung, informasi-informasi yang kita terima secara tidak langsung membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut. Sepertinya untuk kita mau melangkah ke tahun 2023, Desember yang lalu sepertinya ragu, sepertinya takut dan khawatir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebagai manusia kita seringkali lebih memilih untuk percaya kepada setiap kenyataan-kenyataan hidup. Atau saya bisa katakan bahwa kita lebih fokus kepada setiap kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi di sekeliling kita, orang-orang percaya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di setiap kenyataan hidup yang terjadi, ada satu kebenaran yang luar biasa yang Allah taruh dalam setiap kita di dalam firman-Nya, di mana Allah berjanji untuk selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu artinya bahwa di setiap musim kehidupan kita, susah maupun senang, sakit maupun sehat, Tuhan ada di sana. Engkau sedang kekurangan dari segi finansial, keluargamu diambang perceraian, papa mamamu, engkau susah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu semua realita atau kenyataan hidup yang memang terjadi. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Dia tidak pernah gagal atas hidupmu. Asal Bapak Ibu Saudara mau percaya itu dengan sungguh.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, beberapa bulan ini saya senang sekali lagi suka untuk membuka video-video atau sejarah soal peperangan gitu ya. Jadi setiap kali saya buka YouTube, itu yang saya tonton tuh sejarah-sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bagaimana waktu Amerika menyerang Korea, lalu Cina membantu Korea, itu seru sekali gitu. Ya kebetulan saya juga senang sejarah, saya juga suka sejarah, jadi saya suka nonton seperti itu. Dan dari situ saya mendapatkan ide untuk judul khotbah saya, yaitu saya berikan judul khotbah adalah kebenaran, yaitu firman Allah versus kenyataan gitu ya. Jadi seperti ada suatu hal yang bertentangan Bapak Ibu Saudara, kebenaran versus kenyataan. Jelas seperti yang tadi saya katakan, bahwa seringkali di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan peperangan yang terjadi, bagaimana kebenaran dan kenyataan hidup datang menghampiri kita. Lalu kita disuruh untuk memilih, atau kita dituntut untuk percaya, lebih percaya kepada kenyataan yang sedang terjadi, atau memang kita lebih percaya atau mau percaya terhadap kebenaran firman Tuhan yang tidak akan pernah gagal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rajin beribadah, pelayanan, ya ini untuk Bapak Ibu Saudara yang suka atau memang sudah lama di dalam pelayanan. Lalu kita juga rajin saat teduh, berdoa, baca firman, tapi pada akhirnya kita bisa salah fokus. Kalau bahasa anak muda sekarang salfok gitu ya Bapak Saudara ya, salah fokus. Kita tahu kebenaran mengatakan seperti ini, atau janji Allah mengatakan seperti ini, tapi seringkali kita lebih percaya kepada kenyataan hidup. Kita sering lebih fokus kepada kenyataan hidup yang terjadi. Itulah sebabnya yang membuat kehidupan kita, kekristenan kita menjadi terombang-ambing. Bapak Ibu masih ingat tentang perumpamaan penabur? Saat benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu, benih itu jatuh di tanah yang berbatu, jatuh di semak-semak duri. Bapak Ibu pastinya masih ingat tentang hal ini, tentang firman kebenaran ini. Bagaimana semua benih yang jatuh kepada tanah yang berbatu, kepada semak berduri, semuanya kalah. Pada akhirnya endingnya mereka tidak bisa, benih itu tidak bisa berbuah dan berakar bahkan dan menghasilkan buahnya. Dan firman Tuhan mengatakan benih yang bisa tumbuh, berakar dan menghasilkan buah dan buahnya dinikmati banyak orang adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Itulah mengapa kita harus benar-benar percaya atau fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ayat yang saya ingin Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama, saya ajak Bapak Ibu Saudara kita buka ya, di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Lalu setelah itu nanti kita sambung ke Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Tapi di sini saya akan membacakannya dari VMD atau versi mudah dibaca, karena menurut saya dari versi mudah dibaca ini saya mendapatkan banyak pewahyuan atau revelation yang Tuhan bukakan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-25. Versi mudah dibaca mengatakan seperti ini, Bilangan 13 ayat 25. Mereka menyelidiki negeri itu selama 40 hari. Kemudian mereka kembali ke perkemahan. Jadi
saya disclaimer dulu sebentar bahwa ini di mana di bilangan 13 ini sedang menceritakan bagaimana kedua belas pengintai yang Musa utus untuk mengintai Yeriko sebelum mereka masuk dan menduduki tanah itu. Nah, lalu singkat cerita selama 40 hari mereka mengintai, lalu pulanglah mereka dari pengintaian, dan ayat yang ke-25 mereka menceritakan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lihat. Lanjut Bapak Ibu Saudara, 26. Orang Israel berkemah dekat Kadesi di padang gurun Paran. Mereka pergi kepada Musa, Harun, dan semua orang Israel. Mereka menyampaikan laporan kepada Musa dan Harun dan semua umat tentang yang dilihatnya. Dan mereka menunjukkan buah dari negeri itu. Lihat Bapak Ibu Saudara, ke-40 hari mereka pulang dari pengintaian, mereka menunjukkan hasil, yaitu buah, gitu ya Saudara, yang dikatakan di ayat 26, buah dari negeri itu. Mereka jadi ada hasil yang mereka semua bawa, gitu ya. Kita lanjut ayat 27. Mereka berkata kepada Musa, kami sudah pergi ke negeri yang engkau perintahkan. Tanah itu penuh dengan hal-hal yang baik, dan inilah beberapa buah dari tanah itu. Jadi mereka menunjukkan hasil yang mereka dapat dari Yeriko, tanah yang mereka intai. Ini Musa, gitu ya. Ini Musa, kami bawa hasil nih. Kamu bisa lihat hasilnya. Nah, 28, tetapi bangsa yang tinggal di sana, nah ini yang saya pengen tekankan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk coba kita imajinasi ya, kita bayangkan bagaimana saat itu ke-12 pengintai ini datang dan menunjukkan hasil, gitu ya, hasil yang baik, gitu. Karena di ayat 27 bilang tanah itu penuh dengan hal-hal yang baik, begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau bahasa Indonesia terjemahan barunya bilang begini Bapak Ibu Saudara, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah ini dia. Lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana mereka sendiri melihat bahwa benar janji Tuhan kepada Israel, bahwa Israel akan diberikan satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, itu janji Tuhan. Lalu saat 12 pengintai ini mengintai negeri itu, mereka menemukan satu bukti bahwa benar susu dan madu ada di negeri itu. Berarti dengan kata lain, apa yang Tuhan janjikan adalah suatu hal yang betul, suatu hal yang benar, bukan hanya kibulan atau bukan hanya lip service, kata-kata saja, tapi benar ada bukti yang mereka lihat. Nah, namun yang menariknya di sini kita melihat di ayat 28 mereka membuka dengan kata tetapi. Ini nih Bapak Ibu Saudara, roh-roh tetapi ini nih yang kita harus tengking nih Bapak Ibu Saudara. Kita harus usir nih dalam diri kita. Kenapa? Karena mereka bilang begini, tetapi bangsa yang tinggal di sana sangat berkuasa. Setelah mereka memberikan hasil, menunjukkan hasil sebagai tanda bahwa janji Tuhan itu benar, ayat 28 mereka malah bilang gini, tetapi bangsa yang tinggal di sana sangat berkuasa. Kota-kotanya sangat besar dan berbenteng kuat. Kami juga melihat orang enak di sana. Nah ini seringkali orang Kristen atau anak-anak Tuhan mempunyai mental yang seperti ini. Kita seringkali bilang, iya, aku tahu, gue tahu kok, gue tahu Tuhan itu baik, gue tahu Tuhan itu sangat-sangat baik, tapi bro, tapi pak, tapi, orang tua saya masih sakit pak, ibu saya divonis 3 bulan sudah meninggal pak. Kenyataannya seperti ini pak. Saya tahu sih pak, Tuhan baik. Saya tahu sih bro, gue tahu kalau Tuhan baik. Tapi kenyataannya
Nyokap bokap gue berantem terus. Bahkan mereka mau cerai. Bapak Ibu bisa bayangin bagaimana kehidupan orang Kristen yang selalu ada di situasi seperti ini. Mereka tahu bahwa Tuhan itu baik, mereka tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka, tapi mereka juga punya 1001 alasan untuk menolak, untuk tidak percaya kepada janji Tuhan. Kalau saya boleh katakan ya Bapak Ibu Saudara, sedikit frontal, ini kurang ajar. Jelas kurang ajar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan tuh bisa, Tuhan tuh mampu menolong mereka. Tapi mereka masih punya 1001 alasan untuk tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Gak yakin. Padahal mereka tahu kebenarannya seperti apa. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Please, mari kita tinggalkan mentalitas tetapi ini. Kita tinggalkan sikap kita yang tidak percaya. Masuk di 2023, bulan Maret ini mumpung masih fresh, masih awal tahun. Please Bapak Ibu Saudara, saya mau dorong, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, come on, ayo bangkit Bapak Ibu Saudara. Seperti visi yang Pak Niko dapat untuk gereja Kota Subroto tahun ini, bahwa ayo bangkit dan jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang, berharap pada Tuhan. Jangan sedikit pun gentar, jangan sedikit pun takut terhadap setiap kenyataan hidup yang terjadi kepada Bapak Ibu Saudara di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online saat ini, Bapak Ibu Saudara sedang dikuatkan kembali. Bapak Ibu Saudara sedang mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Engkau seperti ada satu dorongan dari dalam, Roh Kudus sedang mendorong rohmu untuk sepakat dengan setiap janji-janji Tuhan yang Bapak Ibu pernah perkatakan, yang Bapak Ibu pernah tahu, pernah baca, pernah klaim. Bahwa benar, sekelilingku boleh tidak baik, tapi aku punya Tuhan yang baik. Yes. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-29. Lalu mereka bilang begini, orang Amalek tinggal di Negev, orang Het, Yebus, dan Israel tinggal di daerah bukit. Orang Kanaan tinggal di tepi laut dan sepanjang sungai Yordan. Kaleb menyuruh mereka yang ada di samping Musa untuk diam dan katanya, kita pasti pergi dan menduduki negeri itu. Kita dapat mengambil negeri itu dengan mudah. Nah, jadi setelah ada satu intimidasi dari ke-10 pengintai yang lain di ayat 28 yang tadi, lalu di ayat 30 Kaleb maju untuk menyuruh mereka yang ada di samping Musa untuk diam dan katanya, kita pasti pergi dan menduduki negeri itu. Kita dapat mengambil negeri itu dengan mudah. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada perspektif yang lain yang Kaleb ungkapkan, yang Kaleb singkapkan. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ada pandangan yang lain dan saya percaya pandangan Kaleb itu adalah pandangan yang berasal daripada Tuhan. Statement Kaleb di ayat 30 ini adalah satu statement yang powerful. Karena Kaleb, roh yang besar yang daripada Tuhan yang ada pada Kaleb itu yang sedang berbicara melalui Kaleb, Bapak Ibu Saudara. Yuk, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdiri, kita bersikap memiliki karakter yang seperti Kaleb, Bapak Ibu Saudara. Sekelilingmu bisa mengatakan bahwa tidak mungkin ayahku bisa sembuh, tidak mungkin orang tuaku bisa bersatu lagi. Mungkin keluargamu sudah menganggap engkau rendah karena mungkin status pendidikanmu tidak sama seperti saudara-saudaramu yang lain, atau status pekerjaanmu tidak lebih baik dari saudara-saudaramu yang lain. Tapi mari saya mau bilang bahwa berdiri
dan mengambil sikap seperti Kaleb. Percaya bahwa benar saat ini memang aku sepertinya tidak baik keadaannya, tapi saya percaya waktu saya punya Tuhan yang baik, waktu saya mengandalkan Tuhan yang baik, yang punya langit dan bumi, saya percaya bahwa Tuhan akan menjadikan saya kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa saya naik dan bukan turun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari pegang janji Tuhan dengan begitu erat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak memandang status sosialmu. Bapa di surga yang baik itu tidak pernah melihat keadaanmu. Sebab ada lagu yang mengatakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Yes, kau bukan Tuhan yang melihat harta. Mari Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan yang melihat hati kita, yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada janjinya. Untuk itu, engkau jangan pernah khawatir. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, percayalah, semuanya Tuhan akan buat menjadi indah. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu. Yang berhak mendefinisikan dirimu adalah penciptamu, Allah itu sendiri. Mungkin itu orang tuamu, saudaramu, kakak, adik, om, tante. Jangan biarkan mereka mendefinisikan siapa dirimu. Apalagi tetangga. Kenapa kita terlalu pusing mendengar omongan orang lain yang akhirnya membuat kita down, lemah, dan akhirnya gagal mengenapi janji Tuhan, gagal untuk fokus kepada kebenaran dengan Tuhan. Percayalah saudara bahwa kita ini manusia adalah produk dari setiap informasi yang kita dengar, yang kita lihat. Contohnya begini, pernah nggak Bapak Ibu Saudara melewati satu jalan, satu tempat yang sebenarnya tempat itu dipercaya oleh orang-orang lokal daerah itu adalah tempat yang angker gitu ya, tempat yang seram, tempat yang banyak penunggunya, yang dipercaya oleh orang lokal. Tapi waktu Bapak Ibu belum mendengar informasi ini, engkau bisa melewatinya, Bapak Ibu Saudara bisa melewati tempat itu dengan santai. Mungkin kecepatan motor atau mobil yang Bapak Ibu kendarai mungkin pelan, 40 km per jam. Bapak Ibu Saudara juga mungkin masih bisa nyanyi di dalam mobil, santai, menikmati perjalanan, enjoy. Tapi percaya nggak, waktu Bapak Ibu sebelum melewati area itu, Bapak Ibu sempat mendengar informasi bahwa area yang Bapak Ibu melewati adalah area angker. Saya percaya bahwa speed mobil atau motor yang Bapak Ibu kendarai tidak bisa selambat yang tadi, yang sebelum Bapak Ibu Saudara mendengar informasi bahwa daerah tersebut angker. Ketika kita mendengar daerah itu angker atau seram, banyak penunggunya, kita mulai takut. Akhirnya banyak tuh kan anak-anak Tuhan yang kalau orang Kristen gitu lah ya, kalau lewat tempat angker pasti nyanyi lagu rohani, pasti pokoknya lari atau bahasa roh bahkan gitu ya, pasti kayak gitu. Banyak gitu, kalau banyak juga video-video yang viral gitu ya, lewat tempat kuburan apa gimana nyanyi lagu rohani. Itu karena takut, karena mereka sudah tahu bahwa atau sudah mendengar informasi bahwa tempat itu tempat yang angker. Gitu. Tapi kalau engkau belum mendengar tempat itu atau informasi atau data-data yang memang dipercaya orang lokal bahwa tempat itu angker, engkau pasti dengan pede, santai lewat situ. Benar nggak, Bapak Saudara? Nah itulah makanya saya bilang bahwa kita ini manusia adalah produk dari setiap informasi. Artinya begini, penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan memilah atau kita boleh memfilter, menyaring setiap informasi yang kita lihat dari sosial media melalui mata kita, indera penglihatan ini, dan kita bisa memfilter
setiap informasi yang masuk melalui indera pendengaran kita. Nah, kalau engkau lebih fokuskan indera penglihatan dan pendengaranmu untuk membaca firman, dengar lagu-lagu rohani, baca-baca buku-buku yang mungkin buku-buku motivasi ya kita bukan harus tiap hari baca firman, tapi harus diselingin juga kan Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya begini, coba kurangi mendengar infotainment, perceraian, kabar-kabar artis. Wih, artis A sedang bercerai nih, artis B selingkuh ketahuan. Kalau Bapak Ibu lihat dan tontonannya seperti itu terus, percayalah, lama-kelamaan belief sistemmu akan percaya bahwa sesuatu hal yang engkau sering tonton itu menjadi hal yang lumrah dan akhirnya mulai berpengaruh terhadap karakter atau sifat-sifat kita atau kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, kalau engkau banyak mengisi hidupmu dengan hal-hal yang positif, kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu akan terus kuat, akan terus bisa berjalan sampai engkau mendapatkan kemenangan dalam Tuhan. Karena yang kau isi dalam pikiranmu adalah hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkanlah apa yang benar, semua yang baik. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Itu untuk itu. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat 31 mengatakan bahwa namun mereka yang pergi bersama Kaleb mengatakan, nah, mereka yang pergi bersama Kaleb ini adalah ke-10 pengintai, Bapak Ibu Saudara, ke-10 pengintai yang lain. Mereka bilang, kita tidak mampu menyerang orang itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32, demikianlah mereka menyampaikan laporan yang membuat umat tidak berani. Laporan yang membuat umat tidak berani. Bapak Ibu coba bayangin, ada kurang lebih 400 juta orang, 400 juta jiwa yang ada di padang gurun saat itu. Mereka mendengar kabar dari ke-10 pengintai ini yang akhirnya membuat mereka tidak berani. Lalu mereka berkata, negeri yang kami lihat itu penuh dengan orang kuat. Mereka cukup kuat sehingga mudah mengalahkan setiap orang yang datang ke sana. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka diintimidasi. Musa dan Harun diintimidasi oleh laporan dari ke-10 pengintai ini. Bahkan bukan cuma Musa dan Harun, seluruh umat Israel saat itu diintimidasi oleh laporan yang diberikan dari ke-10 pengintai ini. Bahkan kalau di terjemahan barunya, dia bilang begini, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bayangin, kabar busuk. Ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, perlu kita cermat sebagai orang-orang yang mengerti firman, sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita harus cermat untuk memilah, untuk menyaring setiap informasi yang masuk, yang bisa kita dengar. Jangan dengan mudah informasi yang kita dengar diserap dan akhirnya kita terpengaruh dan kita akhirnya menjadi takut dan gentar. Padahal, percaya Bapak Ibu Saudara, padahal mereka orang Israel ini, istilahnya gini, tinggal selangkah lagi nih, akan masuk menduduki tanah Yeriko, kota Yeriko. Tapi hampir saja akibat dari laporan yang diberikan dari ke-10 pengintai ini, mereka tidak masuk tanah itu. Mereka tidak mendapatkan janji Tuhan itu. Karena mereka akhirnya dikatakan ayat 33, kami melihat orang raksasa Nephilim di sana. Keturunan Enak berasal dari Nephilim dan kami merasa seperti belalang terhadap mereka. Nah, ini lagi, biasanya orang-orang yang hidupnya tidak dikuasai firman, orang-orang yang selalu memberikan tempat untuk pikiran-pikiran negatif, intimidasi masuk pikiran.
mereka. Nah, orang-orang ini kadang-kadang memang akhirnya bicaranya lebay. Alay gitu ya, anak alay yang sukanya ngomongnya lebay gitu ya, dibesar-besarkan, hiperbola. Bayangin mereka bisa bilang bahwa merasa seperti belalang terhadap mereka. Loh, bagaimana mungkin mereka bisa berkata seperti itu? Apakah mereka lupa dengan setiap hal, setiap pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah lakukan di belakang? Sebelumnya, mereka melihat laut berau dibelah, mereka melihat air keluar dari batu, mereka melihat Tuhan memelihara mereka dengan telur puyuh dan roti mana. Apakah itu tidak cukup besar untuk bisa mengalahkan setiap raksasa yang ada di tanah Yeriko, di negeri, di kota Yeriko? Mohon Bapak Ibu Saudara, mari. Kalau engkau saat ini mulai terpengaruh terhadap intimidasi yang datang, mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali lagi mengingat setiap pertolongan Tuhan, pekerjaan yang dahsyat yang Tuhan sudah buat engkau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita dengan cepat lanjut ke Bilangan 14, Bapak Ibu Saudara. Nah, akibat dari mereka mendengar kabar bohong itu, kabar buruk dari ke-10 pengintai, ayat 14 temanya begini, bilangnya perikopnya, pemberontakan umat Israel. Akhirnya umat Israel menjadi memberontak terhadap Musa dan Harun dan terhadap Tuhan. Allah yang sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat pertama, versi mulai dibaca mengatakan bahwa malam itu semua umat berteriak dengan keras dalam perkemahan. Lihat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara coba bayangin 400 juta jiwa saat itu menangis, serentak menangis. Bagaimana kondisi yang sungguh miris ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya coba bayangin, wow, bayangin semua umat yang ada di saat itu menangis merintih. Ayat 2, orang Israel mengeluh terhadap Musa dan Harun. Semua umat datang kepada Musa dan Harun serta mengatakan, kami seharusnya telah mati di Mesir atau di padang gurun, Bayhagim, Bapak Ibu Saudara. Mereka lebih memilih untuk melihat ke belakang. Bahkan bukan cuma melihat ke belakang, melihat Mesir, tapi mereka bilang ini, mendingan kita mati di Mesir dan padang gurun. Padahal Tuhan berjanji bukan untuk mereka mati di tanah Yeriko, di balik tembok Yeriko. Tuhan tidak janji gitu. Tuhan bilangnya, aku akan menuntun engkau membawa umatku menyembahku di padang gurun dan akan memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madu. Bayangin, tapi mereka bilang begini. Orang Israel mengeluh terhadap Musa dan Harun. Semua umat datang kepada Musa dan Harun serta mengatakan, kami seharusnya telah mati di Mesir atau di padang gurun. Aduh, sedih Bapak Ibu Saudara, sedih banget gitu ya. Sedih kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dengan Tuhan tiap hari, melihat pemeliharaan Tuhan tiap hari, tapi waktu ada masalah yang baru datang, kita melupakan setiap janji-janji Tuhan, setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah pernah lakukan untuk kita. Lalu lebih memilih untuk mengasihani diri dibanding tetap percaya bahwa kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini juga saya percaya Tuhan tetap tolong saya. Harusnya seperti itu. Mentalitas sebagai anak Tuhan harusnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ayat ketiga, apakah Tuhan membawa kami ke negeri yang baru ini untuk dibunuh dalam perang? Musa akan membunuh kami dan membawa istri dan anak kami. Mungkin lebih baik bagi kami kembali ke Mesir. Bayangin, mereka lebih memilih fokus kepada apa yang sudah lalu dibanding fokus kepada janji yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan mereka berkata satu sama lain, marilah kita memilih seorang pemimpin yang lain lalu kembali ke Mesir. Nah ini yang saya juga waktu baca, wow, kurang ajar ya. Mereka merencanakan kudeta, Bapak Ibu Saudara.
ada rencana kudeta yang akan dilakukan oleh umat Israel terhadap Harun dan Musa yang notabene mereka berdua ini dipilih langsung oleh Tuhan. Apakah itu nggak kurang ajar? Saya rasa tidak lebay. Kalau saya bilang mereka kurang ajar, makanya Tuhan bilang begini, umat yang tegar tengkuk. Mari kita dengar firman Tuhan hari ini dan kita renungkan dan kita hidupi. Agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang tegar tengkuk, orang-orang Kristen yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mempedulikan itu, tidak mau fokus pada kebenaran. Yang akhirnya kehidupan kita jadi terombang-ambing oleh badai kehidupan, oleh masalah kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mari teguhkan hatimu, teguhkan imanmu kembali. Pegang Yesus dengan sungguh. Percayalah pada Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus, hanya Dia yang mampu membuat engkau terus berdiri di atas kakimu untuk melangkah sampai kepada kemenangan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita berjalan bukan untuk meraih kemenangan, tapi kita sudah berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ayat berikutnya, ayat 5, Musa dan Harun sujud di depan orang yang berkumpul di sana. Bayangin, mereka harus sujud di hadapan seluruh umat Israel. Lalu ayat ke-6 mengatakan ini, Yosua dan Kaleb sangat marah. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune, kedua-duanya ikut menyelidiki negeri itu. Kedua orang itu berkata kepada orang Israel yang berkumpul di sana, negeri yang kami lihat itu sangat baik. Negeri itu penuh dengan hal-hal yang baik, dan jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan memimpin kita memasuki negeri itu, dan Dia memberikannya kepada kita. Ini menarik sih Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya apa yang Yosua dan Kaleb katakan di ayat 8 ini adalah suatu kebenaran, gitu ya. Suatu kebenaran yang memang hanya mereka berdua yang lihat. Hanya mereka berdua yang tahu, yang percaya. Karena Tuhan sebelumnya sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi hanya Kaleb dan Yosua yang meresponi janji Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini. Nanti kita akan bahas soal Kaleb, Saudara. Bagaimana, kenapa dia bisa ada Kaleb di sini? Kalau ya Yosua kita tahu lah ya, dia bisa percaya, fokus kepada kebenaran firman Tuhan dibanding kenyataan, karena ya kita tahu dia seorang abdi daripada Musa. Mungkin dia melihat gaya hidup Musa yang dekat dengan Tuhan, itu mempengaruhi kehidupannya dia sehingga dia juga akhirnya dekat dengan Tuhan. Tapi Kaleb di sini ini yang menarik. Kaleb bisa mempunyai respon yang sama seperti Yosua. Kita akan bahas. Ayat 9, sebab itu janganlah memberontak melawan Tuhan dan jangan takut kepada orang yang tinggal di sana. Kita dapat mengalahkan mereka. Mereka tidak mempunyai perlindungan, tidak ada yang dapat menyelamatkannya, tetapi kita mempunyai Tuhan yang menyertai kita. Jadi jangan takut. Ayat yang terakhir, semua orang membicarakan untuk membunuh Yosua dan Kaleb dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan, di mana semua orang dapat melihatnya. Sekali lagi saya baca ayat 10, Ibu Saudara. Semua orang membicarakan untuk membunuh Yosua dan Kaleb dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan, di mana semua orang dapat melihatnya. Bayangin Ibu Saudara, waktu Yosua dan Kaleb berusaha untuk fokus kepada kebenaran, segala intimidasi dari sekeliling mereka tidak serta-merta berhenti. Bahkan intimidasi itu semakin kuat. Dikatakan bahwa mereka akan dilempar oleh batu sampai mati. Tapi percayalah, sama seperti Yosua dan Kaleb, waktu mereka mau dilempar oleh seluruh umat Israel dengan batu sampai mati,
Tuhan menampakkan diri. Artinya begini, Tuhan intervensi. Tuhan ambil alih untuk menolong setiap umat-umatnya, setiap anak-anak Tuhan yang mau serius, benar-benar fokus, benar-benar matanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Di saat itu Tuhan membela dan Tuhan mengintervensi. Percayalah Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan mengintervensi Yosua dan Kaleb dari intimidasi yang dahsyat, dari kenyataan-kenyataan hidup yang luar biasa, mereka mau dilempar, mau dihukum, mau dilempar dengan batu sampai mati. Begitupun kita sebagai anak Tuhan, begitupun kita Bapak Ibu Saudara. Percayalah, waktu detik-detik terakhir, seperti yang kita sudah tidak mampu lagi, seperti ya sudah lutut, sudah tidak mampu lagi untuk berdoa, air mata sudah habis untuk kita menangis, untuk menolong, berharap kepada pertolongan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa. Percayalah di saat itu Tuhan akan mengintervensi dirimu, Tuhan akan ambil alih kehidupanmu, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menjamah hatimu dan memberikan engkau kekuatan untuk terus mampu berdiri sampai engkau meraih kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, kalau kita mau hidup fokus kepada Tuhan, kita akan melihat, kita akan mengalami spiritual journey atau pengalaman perjalanan spiritual yang luar biasa. Engkau akan hidup di atas kebenaran, engkau akan hidup berdampingan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu tinggal dan menguasai hidupmu, menguasai hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap respon yang keluar itu berbeda dalam orang-orang yang hidupnya tidak dikuasai oleh firman. Come on Bapak Ibu Saudara, wow. Percayalah Bapak Ibu Saudara, berjalan dengan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Percayalah bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Buat dunia boleh mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita melihat di poin pertama, apa yang saya ingin sedikit bahas mengenai Kaleb yang tadi saya sempat bilang. Kenapa Kaleb bisa seperti ini? Di ayat Bilangan 14 ayat 24 dikatakan bahwa ternyata, Bapak Ibu bisa lihat di sana ya, di versi mulai dibacanya Bilangan 14 ayat 24 di sana mengatakan bahwa Kaleb ternyata sungguh-sungguh mengikut Tuhan, gitu ya. Kaleb sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kaleb sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ternyata rahasianya kenapa Kaleb bisa memiliki respon yang sama seperti Yosua. Ini jawabannya, karena Kaleb sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kalau terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru mengatakan begini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Nah, waktu saya baca ini, saya terus terang penasaran. Kira-kira ada nggak ya terjemahan lain yang lebih simpel gitu ya, mendefinisikan sepenuhnya itu, mengikut aku sepenuhnya. Nah, di terjemahan versi mudah dibaca, menurut aku lebih simpel gitu ya, lebih mudah dipahami. Dikatakan bahwa kenapa Kaleb bisa memiliki respon yang sama seperti Yosua? Dikatakan bahwa hambaku Kaleb berbeda. Ia sungguh-sungguh mengikut aku. Nah, dampaknya adalah, jadi aku akan membawanya ke tanah yang telah dilihatnya, dan umatnya akan memiliki tanah itu. Wow. Kaleb berhasil fokus kepada kebenaran, sehingga dampaknya dia menerima setiap janji Tuhan yang Tuhan taruh atas hidupnya, bahkan atas umatnya, gitu ya, umat Israel saat itu. Wow, luar biasa Ibu Saudara.
Kaleb sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Berarti, yang saya mau bilang bahwa berarti dengan kata lain, sebagai orang Kristen, ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh ini seperti ke-10 pengintai dan umat yang percaya kepada laporan mereka. Namun yang sungguh-sungguh ini dikatakan adalah Yosua dan Kaleb. Kaleb sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Makanya tidak heran kalau Bapak Ibu seringkali khawatir, seringkali kecewa dengan keadaan, seringkali sakit hati dengan kenyataan-kenyataan hidup, seringkali menyalahkan Tuhan atas setiap masalah, problema hidup yang Bapak Ibu Saudara alami. Mari, saat ini momen yang baik untuk kita koreksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Atau hanya mungkin bisa dibilang Kristen KTP, yang penting hari Minggu datang ibadah. Yang penting kalau makan berdoa, yang penting kalau bepergian sebelumnya berdoa dulu. Apakah semuanya hanya berjalan selayaknya formalitas atau benar-benar engkau sungguh-sungguh menghidupinya? Itu akan terlihat dari gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya ada buah yang dihasilkan, sehingga orang-orang sekelilingmu akan bisa menghasilkan dan memakan buahnya, menikmati buahnya. Orang-orang di sekitarmu yang memakan buahnya dan akan melihat bahwa begini, iya ya, Bapak beda banget, Ibu beda banget. Yang lain saya lihat khawatir masuk 2023, tapi saya lihat kok Bapak Ibu tetap ceria ya, tetap sukacita ya. Padahal kayaknya resesi semua kita alami sama merata. Pandemi sama kita semua alami. Kena PHK sama kayaknya semua juga kena. Tapi Bapak kok beda ya? Selalu ceria, selalu tetap ada dalam sukacita. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita bukan fokus kepada kenyataan hidup seperti itu, tapi kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh fokus, sungguh-sungguh mengikuti Dia, sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dan yang kedua, poin saya sebagai penutup itu adalah bagaimana yang tadi saya bilang di Bilangan 14 ayat 10 tadi, bahwa percayalah akan ada intervensi dari Tuhan atas kehidupanmu saat engkau melakukan poin yang pertama. Saat engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, engkau akan melihat intervensi Tuhan terjadi atas hidupmu. Percayalah Bapak Saudara. Di saat orang lain bisa memvonis hidupmu bahwa engkau tidak bisa apa-apa karena status sosialmu seperti ini, status pendidikanmu hanya ini, engkau nggak mungkin sukses, engkau nggak akan pernah berhasil, engkau nggak akan bisa menjadi orang yang baik lagi. Memang hidupmu sudah seperti itu, hidupmu sudah butuh keturunan bahkan gitu ya. Saat orang-orang lain sekitarmu memvonis engkau, tapi percayalah, waktu engkau tidak berfokus kepada apa yang mereka katakan, engkau hanya berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, disitulah Tuhan akan mengintervensi kehidupanmu. Dan engkau akan melihat bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan akan ditepati dalam kehidupanmu. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kadang-kadang memang sepertinya air sudah mau dekat hidung gitu ya. Bahkan sudah hampir melewati hidung, baru kita lihat pertolongan Tuhan. Ya, ikut Tuhan memang seperti itu, ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang sepertinya untuk pemikiran kita sepertinya agak-agak sedikit mau kelelep dulu nih gitu ya, karena dalam tanda kutip udah mau kelelep baru Tuhan kasih tangannya. Saudara ingat bagaimana Petrus waktu mau tenggelam, waktu dia mencoba untuk mengikut Yesus di jalan atas air, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Petrus mulai tenggelam, Tuhan ulurkan tangannya.
Begitupun juga dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Waktu kita terus sungguh-sungguh mengikut Tuhan, percayalah, sepertinya kita sudah mau jatuh, kita sudah mau kalah. Tapi percayalah, tangan Tuhan, Dia berikan, Dia ulurkan untuk mengangkat kita, untuk berjalan, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Ayo nak, kuat lagi, bangkit lagi nak, kamu bisa. Aku ada bersama kamu. Aku ada bersama dengan kamu. Jangan takut, ayo bangkit lagi. Sulit memang, tapi aku ada di samping kamu. Bisa. Wow, luar biasa. Saya akan tutup dengan video yang satu ini, Bapak Saudara. Video yang luar biasa. Nah, kita lihat, Bapak Saudara, bagaimana waktu kenyataan hidup dari Bapak Gojek ini ya, yang istrinya sedang sakit dan hari itu juga bertepatan dia ulang tahun. Itu kenyataan hidup yang sedang dialami. Tapi bagaimana intervensi Tuhan. Tuhan ambil alih, memakai wanita muda ini untuk memberikan kue ulang tahun ini kepada Bapak Gojek ini untuk diberikan kepada istrinya. Wow, luar biasa, Bapak Saudara. Percayalah, Tuhan terlalu banyak cara untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak pernah kehilangan bahkan kekurangan cara untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Lihat bagaimana Tuhan memakai anak muda, wanita muda ini untuk menolong, untuk memberikan kue kepada Bapak Gojek ini, untuk dia bisa memberikan hadiah ulang tahun yang tadinya dia hanya menginginkan sebuah kue ulang tahun kecil, tapi Tuhan kasih lebih dari yang dia mau. Itulah bukti bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dari apa yang kita minta, yang kita dapatkan. Luar biasa, Bapak Saudara. Percayalah. Sebagai ayat penutup, Bapak Saudara, kita sama-sama buka di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu ayat ini. Saya bacakan Bapak Saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Waktu kita mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mengikut Tuhan, waktu kita mau sungguh-sungguh fokus kepada kebenaran dibanding kenyataan hidup, sampai pada endingnya, kita akan mengatakan, kita tahu sekarang. Artinya begini, pernah nggak Bapak Ibu mengalami suatu hal, lalu endingnya Bapak Ibu bilang gini, oh maksudnya begini, oh jadi maksudnya tuh begini ya, oh maksudnya tuh hal ini kamu bikin katanya maksudnya ini. Nah itu dia. Dengan kata lain, kita tahu sekarang tuh seperti itu. Akhirnya kita bisa bilang begini, oh Tuhan, maksudnya ini tuh Tuhan. Wow, terima kasih ya Tuhan. Oh, jadi Tuhan maunya seperti ini tuh. Itu dia, Saudara. Sampai endingnya nanti, kita akan mengatakan bahwa, wow Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan. Terima kasih buat semua penyertaan. Terima kasih untuk setiap tuntunanmu. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa terus kuat berdiri, fokus, sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Sampai pada akhirnya kita akan terus melekat dan semakin melekat kepada Bapa, kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya.
Wah, luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara, yang menyaksikan, siapapun yang menyaksikan kesiaran firman saat ini, engkau sedang dilawan Tuhan. Engkau sedang mengalami suatu transformasi yang baru, seperti ada roh yang lain yang bekerja di dalam kehidupanmu, dalam hidupmu, dalam kehidupanmu, untuk membuat engkau kembali berapi-api, kembali semangat, dan terus berfokus hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah selalu ada di setiap musim kehidupan kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Hamba percaya bahwa semua yang hamba ucapkan ini itu berasal daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jatuh di dalam hati yang subur, tanah hati yang subur, agar firman ini bisa tertanam, berakar dan berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh sekelilingnya. Hamba terbatas, tapi hamba percaya rohmu tidak terbatas, melawat setiap siapapun yang menyaksikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini. Mereka sedang dijamah, yang sakit disembuhkan, yang sedang butuh pengharapan diberikan pengharapan, yang sedang sudah putus asa mau nyerah, Tuhan sedang kuatkan mereka kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit, jadilah pemenang. Biarlah firman yang hamba sampaikan itu berkuasa dan menguasai setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran firman saat ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. God bless you, Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android, atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS, dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.